Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rafi di pengantar. Sebelum kita memasuki materi, silahkan buka dahulu Microsoft Excel kalian masing-masing. Nah, kali ini kita sudah memasuki materi di pertemuan ke-8, yaitu materi setelah mid semester. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu fungsi and, or, left, mid, dan right. And, or, left, mid, dan right. And, or, left, mid, dan right. Untuk fungsi yang pertama, kita langsung saja masuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi and. Namun sebelum kita masuk ke fungsi and, kita jelaskan kembali bahwa di dalam operasi Excel itu ada yang namanya fungsi logika. Logikal ini ada 3 jenis yang di dalamnya. Nanti di setiap fungsi yang akan kita bahas ini ada fungsi logikalnya. Nah, fungsi logikalnya ada 3. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah alamat sel. Ya, alamat sel kemarin adalah pertemuan baris dan kolom. Lalu ada operator matematika. Operator matematika itu antara lain lebih dari, kurang dari, sama dengan, terus lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Itu operator matematika. Lalu yang ketiga ada kriteria. Kriteria ini apa yang dimasukkan di dalam fungsi logikal ini. Nah, seperti dalam fungsi if kemarin ada namanya logical test. Nah, logical test itu ada alamat sel, operator matematika, dan kriteria yang akan digunakan. Oke, langsung saja masuk ke fungsi and sederhana. Yang kita ketahui and itu artinya dan. Dan. Nah, dalam fungsi and ini nanti akan menghasilkan dua pilihan hasil, yaitu true atau false, benar atau salah. Jadi hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu true atau false. Nah, untuk penulisan and sederhana itu yaitu menggunakan and sama dengan. Nah, biasa ya, kita dalam menulis fungsi Excel itu harus diawali dengan sama dengan, terus and. Nah, kita masukkan logikal 1, logikal 2, sampai logikal n. Nah, fungsi logikal ini yang ada di sini tadi. Nah, fungsi logikalnya itu bisa dimasukkan lebih dari satu fungsi logika. Nah, untuk syarat dari fungsi and sederhana ini, untuk menghasilkan true or false, semua fungsi logika yang kita masukkan itu harus benar. Dalam artian itu harus memenuhi syarat yang kita inginkan. Jika hanya satu saja fungsi logikal yang tidak memenuhi syarat, itu dianggap salah atau nanti akan menghasilkan false. Nah, semisal di sini ada 3 angka, ada 3 data, ada 5, 8, 10. Semisal kita masukkan tadi fungsi n, kurung buka, logikal pertamanya. Nah, syarat pertama yang kita ingin ajukan bahwa F2 itu adalah 5. Nah, kita menginginkan F2 5. Terus kemudian koma atau titik koma. Logika yang keduanya, kita menginginkan syaratnya F3 itu 8. F3 yang ini alamat sel, terus operator matematika sama dengan, dan kriterianya 8. Nah, logical test yang ketiga, F4 sama dengan 10. Nah, dari ketiga syarat yang kita masukkan, kita menginginkan semuanya
sesuai dengan yang ada. Nah, jika ini kita enter, nah itu akan menghasilkan hasil true karena semuanya adalah benar. F2 di sel F2 itu 5, benar kan? F3 itu 8, benar. F4 itu 10, benar. Nah, semisal di antara syarat-syarat ini ada yang kita ganti, semisal yang kita inginkan F3 itu 10 bukan 8, namun kenyataannya di sini ada 8. Nah, yang kita minta itu F3 10, maka hasilnya adalah false. Karena ada satu syarat, yaitu F3 sama dengan 10 tidak terpenuhi. Nah, itu fungsi n sederhana. Nah, fungsi n ini juga bisa dimasukkan atau digabungkan dengan fungsi if. Untuk memasukkannya, fungsi n ini kita anggap sebagai logical test dari fungsi if. Seperti kemarin yang kita ketahui, fungsi if sederhana itu ada if kurung buka sama dengan if kurung buka logical test value if true dan value if false. Nah, jika penggabungan n dan if itu logical testnya adalah fungsi n sendiri. Nah, misal ada kita masuk ke latihan 6 ya. Saya gabungkan latihan 6 dan 7. Nah, untuk kriteria 1 lulus jika nilai seleksi 1 dan nilai seleksi 2 minimal 75. Nah, ini ada dua syarat. Ada dua syarat yang harus terpenuhi. Fungsi kita masukkan ya, sama dengan if logical testnya. Karena ada lebih dari satu syarat, biasanya fungsi if hanya satu syarat, karena ini lebih dari satu syarat, maka kita masukkan logical testnya dengan fungsi n. Nah, logical pertamanya yaitu nilai seleksi 1 minimal 75. Nilai seleksi 1 itu ada di tadi ya, logicalnya alamat sel B15 minimal, berarti kurang dari sama dengan 75, minimal 75, berarti lebih dari sama dengan 75, karena minimal itu kan berarti 75 ikut ya, lebih dari sama dengan 75, dan logical keduanya itu seleksi 2 minimal 75. Seleksi 2 ada di halaman selnya C15, terus operator matematikanya lebih dari sama dengan 75. Nah, logical testnya sudah kita buat. Langsung saja ke value if true. Nah, kalau fungsinya ini benar, kedua syaratnya ini benar, dia akan lulus. Karena ini lulus merupakan karakter, maka harus ada petik duanya. Lulus. Dan jika tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak lulus atau tidak saja. Kurang tutup. Nah, bisa dilihat bahwa yang lulus hanya Amir karena kedua nilainya minimal 75. Ini 80 lebih dari 75. 75 itu masih memenuhi syarat. Sedangkan semisal si Badrun, dia nilai seleksi 2-nya terpenuhi, tapi seleksi 1-nya tidak terpenuhi. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk lulus. Jadi untuk fungsi n sendiri, kedua syarat yang ada, kriteria yang ada itu semuanya harus terpenuhi, baik seleksi 1 maupun seleksi 2. Nah, sebelum ke kriteria kedua, kita masuk ke fungsi OR sederhana. OR artinya adalah atau, ya kan, atau. Nah, berbeda dengan fungsi n. Kalau fungsi OR itu sama menghasilkan true on false or false, true atau false, tapi kalau hanya tidak perlu semuanya itu benar, logikanya tidak perlu semuanya benar.
semisal hanya ada 3 logika yang kita masukkan dan salah satu sudah memenuhi syarat, maka itu akan dianggap true. Semisal yang tadi ini ya, and F3-nya itu tidak memenuhi syarat. Tapi kalau kita ganti dengan fungsi true, or, nah ini akan menjadi benar karena F2 dan F4-nya itu memenuhi syarat. Beda lagi kalau semuanya tidak memenuhi syarat, ini 8 semisal dan ininya 11. Nah, itu akan menjadi false. Jadi, dalam fungsi OR, untuk menjadi false, itu semuanya itu harus salah. Dan untuk menjadi true, cukup satu logika yang benar. Untuk fungsinya sama ya, OR logika 1, logika 2, sampai logika N. Nah, fungsi OR ini juga bisa digabungkan dengan fungsi if, sama seperti fungsi AND. Fungsi OR dimasukkan ke logical testnya. Nah, sebagai contoh, kalau gabungan OR dan if, nah kita masukkan kriteria yang kedua ya. Kriteria kedua, lulus jika nilai seleksi 1 atau nilai seleksi 2 adalah 75. Di sini ada kata-kata atau. Sedangkan kriteria pertama dan. Nah, ini yang membedakan kalian menggunakan fungsi OR atau AND. Kalau atau berarti artinya kan hanya salah satu. Saya atau dia. Kamu pilih saya atau dia. Nah, itu kan ada sebuah pilihan. Nah, sedangkan dan kamu harus pilih aku dan dia. Berarti semuanya harus dipilih. Itu yang membedakan. Bisa dilihat di kata dan atau. Kalau atau pakai or, kalau dan pakai and. Gitu ya. Nah, kita masukkan. Untuk masukkan kriteria kedua, atau sama dengan if. Nah, logical testnya tadi kita masukkan fungsi or-nya. Or, kurang buka, logikal yang pertama. Nilai seleksi 1 adalah 75. Nilai seleksi 1, ini logika yang pertama, alamat selnya adalah 80, B15 maksudnya, lebih dari sama dengan 75. Operator matematikanya lebih dari, terus kriterianya 75. Logika yang kedua, berarti C15. Oh ya, sorry, pakai koma ya, karena di saya pakai koma, lebih dari 75. Nah, ini logikal 2. Kalau sudah, jangan lupa dikurung tutup. Itu menandakan kalian sudah selesai di fungsi OR-nya. Nah, setelah itu di koma lagi, masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu value if true. Jika benar, jika syaratnya ini benar, maka dia akan lulus. Jangan lupa pakai tanda petik karena ini data ya, kriteria penuh berbentuk huruf, dan value false itu tidak. Kurung tutup, enter. Nah, bisa dilihat di sini, walaupun sifat true, nilai seleksi satunya tidak memenuhi syarat 75, tapi nilai seleksi duanya memenuhi syarat, dan jadi dia lulus. Sedangkan si Dona kedua-duanya itu tidak memenuhi syarat, jadi tidak lulus. Oke, ini untuk fungsi AND dan OR. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada fungsi left, mid, dan right. Nah, untuk artinya sudah jelas ya. Left itu arahnya kiri, mid di tengah, right di kanan. Nah, untuk fungsi left, bahasa Inggrisnya sendiri, text numchar, artinya alamat sel dan jumlah karakter yang diambil dari kiri. Untuk fungsi mid, ini untuk mengambil karakter yang ada di tengah-tengah kata atau kalimat. Sedangkan fungsi right untuk mengambil di sebelah kanan. Kita mulai dari fungsi left. Fungsi left itu mengambil jumlah karakter yang diambil di sebelah kiri. Misal kita mau mengambil 3 huruf yang ada di kata universitas, nanti sama dengan left,
kurung buka teksnya. Nah, teksnya ini merupakan alamat sel. Nah, alamat selnya ini di universitas ada di K1, numbernya berapa yang mau diambil? 3. Saya mau ngambil kata unik. Nah, berarti ada 3 huruf yang diambil. Kurung tutup. Nah, ada kata uni. Jadi ini ada tadi left sama dengan F kurung buka K1, 3 ya. Nah, terus yang kedua fungsi mid kita ambil di tengah-tengahnya sama dengan mid kurung buka. Nah, alamat selnya. Nah, dari kata universitas kita mau ambil kata versi K1, star 6. Mulai karakter dari kiri ke berapa. Jadi dari kata universitas ketika kita mau ngambil semisal kata versi, huruf V kan itu berarti huruf pertama itu ada di karakter keberapa? 1, 2, 3, 4. U, N, I, V. V ada karakter keempat. Nah, itu mulainya dari mana? Dari karakter keempat. Nah, terus setelah star 6 ada numchar. Numchar itu artinya berapa huruf yang mau diambil. Versi F, E, R, S, I ada 5 huruf. Tinggal tulis 5. Kurung tutup. Setelah itu di enter. Ini ya rumusnya. Sama dengan mid K1 universitas mulai dari mana dan huruf. Selanjutnya fungsi right itu ngambilnya itu dari sebelah kanannya. Kita mau ngambil yang di pucuknya. Nah, sama dengan right kurung buka. Nah, sama teks keberapa di universitas. Nah, kita mau ngambil kata tas. Tas ini ada di 3 huruf terakhir. Kita udah teks 6 charge-nya, tas itu ada di huruf terakhir, berarti tinggal tulis saja 3. Saya copy, tinggal di enter. Tas itu ya. Nih untuk rumusnya. Fungsi left, mid, dan right juga bisa untuk ngambil di kalimat ya. Tidak hanya untuk ngambil di satu kata saja, tapi kalimat. Semisal Universitas Jenderal Sudirman, kita mau ngambil kata universitasnya. Nah, universitas kan ada di sebelah kiri, berarti sama dengan left Universitas Jenderal Sudirman. Nah, universitas itu berapa huruf? Ini ada di K2 teksnya. Numbernya universitas ada 1, 2, 11 ya, 11 huruf. Enter universitas. Dan untuk fungsi mid ini perhatikan sama, kita pakai fungsi mid teksnya semisal yang K2 nya, namun di sini ada spasinya, berarti spasi itu masuk menambah jumlah karakter. Jadi star 6 nya itu universitas tadi ada 10 ya, terus ada spasi 11 ditambah huruf C itu 12, berarti mulai huruf C itu ada di star 6 nya 12. Nah, 6 chartnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 huruf. 9 huruf. Jadi intinya itu spasi itu masuk dalam hitungan. Nah, nanti fungsi right-nya juga sama, Sudirmannya itu ada berapa huruf. Nah, fungsi left, mid, dan right ini juga bisa kita gabungkan dengan fungsi if. Nah, nanti kalian dicoba. Ini ada tabel pengiriman barang ya. Ada kode kirimnya. Nanti yang kita cari ada nama barang, jumlah barang, dan dia itu mendapat hadiah atau tidak. Nah,
ini sudah ada keterangan yang digunakan untuk mengisi tabel ini. Nah, dua karakter pertama adalah nama barang. Dari kode ini ya, dari kodenya dua karakter pertama adalah nama barang. PA. Nah, jika PA itu baju, jika CA itu celana. Nah, terus ada dua karakter berikutnya adalah jumlah barang. Berarti setelah PA yaitu angka-angkanya ini. 25, 30, 20, 40 itu adalah jumlah barang. Selanjutnya karakter terakhir adalah bonus. H dan T. H itu hadiah dan T itu tidak, artinya tidak mendapat hadiah. Kita masukkan ya nama barang. Semisal kita gabungkan dengan fungsi if. Sama dengan if. Nah, logical testnya itu kita, karena kita mau ngambil, logical testnya harusnya adalah BA atau CA. Sedangkan di sini kita hanya ada kode kirim yang lengkap. Jadi kita harus mengambil dua huruf yang ada di sini terlebih dahulu. Itu dengan menggunakan fungsi left. Nah, logical testnya itu jadikan fungsi left karena kita mau mengambil dua huruf. Nah, teksnya itu ada di A15, terus berapa huruf? Dua huruf. Nah, dari left sampai ini merupakan dua huruf pertama yang kita ambil. Nah, jadi semisal dua huruf pertama yang kita ambil adalah kita ambilnya PA ya. Sama dengan PA, jadi ini baru alamat selnya ya. Logical test tapi baru alamat sel. Terus operator dan karakternya yaitu PA karena huruf jadi harus pakai tanda petik. Nah, jika dua huruf pertamanya itu adalah PA, ini ya artinya titik koma atau koma. Jika benar hadiah, jika salah tidak. Kurang tutup. Nah, ini ya. Pertama ambil dua huruf yang ada di kode kirimnya. Karena karakternya harus dari keterangannya harus berupa BA atau CA, namun kita harus mengambil PH atau CA nya dulu. Enter. Nah, ini hadiah karena karakternya harus baju anak atau celana anak. Enter. Nah, ini baju anak ya. PA merupakan baju anak dan CA merupakan, nah jika ini tidak memenuhi syarat berarti harus celana anak. Nah, ini tidak memenuhi syarat PA yang di A16 itu CA, sedangkan yang diminta itu PA, jadi hasilnya celana anak. Nah, selanjutnya itu jumlah itu dua karakter berikutnya. Nah, ini tinggal ngambil pakai fungsi mid saja, itu huruf, berarti teksnya ini dan mulainya yaitu di karakter ketiga ya, dua itu karakter ketiga dan kita ngambil dua huruf. Udah, enter, tinggal di drag ke bawah. Nah, perlu diperhatikan kalau angka yang menggunakan fungsi ini left, mid, dan right itu tidak bisa dijumlahkan. Misalnya kita jumlahkan sama dengan sum range. Nah, ketika dijumlahkan itu tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena ini tidak menjadi data numbering, tapi ini merupakan huruf-huruf. Bisa dilihat dia itu rata kiri, bukan rata kanan. Selanjutnya untuk hadiah sama, kita menggunakan fungsi if lagi. Nah, logical testnya ini karena huruf H dan T-nya ada di sebelah kanan, berarti kita menggunakan fungsi right. Teksnya A15, terus kita ngambil cuma satu huruf ya. Nah, jika ini adalah H sama dengan H, maka jika benar itu adalah hadiah. Nah, ini hadiah di sini ya, tadi kurang fokus. Nah, jika bukan, ini bukan H, jika A15 bukan H, maka
tidak dapat hadiah. Kurung tutup, enter. Nih, jadi ada penggabungan antara fungsi if dan left atau mid atau right. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dari fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan kali ini. Dan untuk kelas saya ada tugasnya ya, untuk tugas yang harus dikerjakan yaitu yang pertama ikuti semua latihan yang tadi dipaparkan. Jadi latihan-latihan ini yang di sini, terus ini dan ini kalian catat. Nah, kalian kerjakan juga di komputer atau laptop kalian masing-masing. Terus kerjakan juga latihan 8 yang ada di modul kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa kita ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.